Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mawar Puspitasari dengan NIM A320210041 dari kelas Extensive Reading B akan membacakan terjemahan bahasa Indonesia dari teks Robin Hood. Bab 1. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra dari Earl Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di negeri itu. Dia pergi bertahun-tahun. Saudaranya, John, menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Orang-orang miskin di Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan kepala polisi daerahnya. Banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, kepala polisi daerah di Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John. Namun, Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum pada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kami. Sekarang kami bebas, tapi kami adalah penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita." "Tuan, kami tidak takut karena kamu bersama kami," kata Mudge. "Ya, aku akan tinggal bersamamu, tetapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kita tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari saudagar kaya, bangsawan, dan pendeta gemuk. Inilah rencana saya. Ketika pelancong kaya datang ke hutan Sherwood, kami mengundang mereka untuk makan bersama kami. Kemudian, mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami melakukannya," mereka berteriak. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas mereka dingin. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan membawa busur dan anak panah. Robin punya klakson untuk memberi sinyal. Segera, pria jujur lainnya bergabung dengan penjahat hutan Sherwood, Nat, Will Scarlet, dan lainnya. Para penjahat adalah pemanah yang sangat baik. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Bab 2. Robin bertemu Little John. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat seorang pemuda bertubuh besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, aku yang pertama," jawab Robin. "Bisakah Anda mendorong saya dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin sangat cepat dan tepat. Tapi segera, pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. "Kamu adalah petarung yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya John Little. Saya seorang pria yang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Aku membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat. Tapi saudaranya, John, kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya." "Selamat datang di perusahaan penjahat kami yang meriah. Saya Robin Hood," kata Robin sambil tersenyum. "Teman Raja Richard adalah temanku." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. "Sekarang kamu adalah seorang penjahat.
kamu harus merubah namamu. Nama barumu adalah Little John. Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Para penjahat menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Bab 3. Biarawan Tuck bergabung dengan penjahat. Will Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk hidup di sebuah gua dekat sungai di hutan Sherwood. Suatu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. "Selamat pagi," jawab Robin Hood. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda bisa memancing di sini hari ini, tetapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai." Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi, dia menatapnya dan berkata, "Aku bisa membawamu menyeberangi sungai. Anda sangat kurus. Bisakah Anda membawa saya menyeberangi sungai?" Robin terkejut mendengarnya. "Tentu saja, aku bisa menggendongmu. Saya kurus, tapi saya sangat kuat." Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah. Kemudian dia membawanya ke seberang sungai. "Kamu sangat berat, biarawan, tapi aku bisa menggendongmu," kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, "Sekarang Anda harus membawa saya kembali." Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai. Tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, biarawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, "Ya ampun, Anda berbau seperti tikus tua. Kamu perlu mandi air dingin yang baik." Maka biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa keras dan kemudian menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, kamu bebas memancing di sungai ini kapanpun kamu mau." "Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi," kata biarawan itu. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Nama saya Robin Hood." "Apa? Anda Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersamaku dan penjahatku. Kita semua baik, pria yang jujur. Kami mengambil dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkan firman Tuhan. Siapa namamu?" "Saya biarawan Michael Tuck dari biara air mancur. Saya bertengkar dengan kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia melupakan ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan ini kepadanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan. Sekarang saya hidup sederhana." "Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Bab 4. Dicari, mati atau hidup. Beberapa tahun berlalu, dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebut ini pajak Sherwood. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar pajak Sherwood. Kepala polisi daerah Nottingham mengirim pasukan tentara ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pepohonan. Mereka membunuh semua prajurit kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut melawan tentara dari kepala polisi daerah Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood. Kepala polisi daerah sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di dinding kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, "Kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Aku bisa membayar 100 keping emas untuk Robin Hood, hidup atau mati."
Bawakan aku penjahat itu." Sejak hari itu, kehidupan Robin dalam bahaya besar. Bab 5. Robin bertemu pembantu Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudara laki-lakinya, Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin hanya mencintai pembantu Marian, dan dia hanya mencintainya. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dari Malaset, berkata kepadanya, "Marian, kamu adalah pelayan yang cantik. Segera Anda harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu." "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik kepala polisi daerah Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini sangat mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah sore dan hari sudah hampir gelap. Ketika Robin melihat kesatria, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di hutan?" "Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" jawab kesatria. Mereka tidak saling mengenali. "Ini adalah negara terlarang. Kembalilah. Anda tidak bisa tinggal di sini. Kami tidak tahu Anda," kata Robin. "Aku tidak bisa kembali. Saya tidak takut dengan penjahat," jawab kesatria itu sambil mengeluarkan pedang. "Aku siap bertarung denganmu." Dan pertarungan pun dimulai. Keduanya ahli pedang. Tapi Robin jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, "Sekarang bawa aku ke pemimpinmu. Bawa aku ke Robin Hood." Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah Marian kesayangannya. Robin meninggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Biarawan-tak menikahkan mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Bab 6. Perjalanan Kepala Polisi Daerah. Ketenaran Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang memanggilnya Saint Robin dan Robin, prajurit dari hutan Sherwood. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah polisi tidak mau pergi hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Kepala polisi daerah Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin, hidup atau mati. "Ada apa dengan anak buahku?" Mereka takut pada Robin Hood. Mereka semua pengecut bodoh. "Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Aku tidak takut pada legenda." Polisi pergi ke hutan Sherwood sendirian. Dia memasuki hutan gelap dan tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sekelompok penjahat terjun dari atas pohon. Mereka membuat lingkaran besar di sekitar polisi. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Polisi ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Seorang penjahat berkata, "Baiklah, apa yang kita miliki di sini? Kepala polisi daerah Nottingham sendirian." "Oh, tolong jangan bunuh aku," kata polisi yang pengecut. "Aku bisa memberimu semua yang kumiliki." Penjahat menertawakan polisi dan berkata, "Tuan kita menunggumu." "Robin Hood?" tanya polisi. "Ya, Robin Hood. Anda diundang untuk makan bersama kami." "Saya tidak lapar, biarkan aku pergi. Saya bisa memberi Anda uang, emas, ataupun perhiasan. Tapi tolong biarkan aku pergi," kata sheriff. "Mulailah berjalan dasar pembunuh," kata Will Scarlet. Penjahat membawa polisi ke Robin Hood. "Ayo bunuh dia," teriak para penjahat. "Ayo bunuh pembunuh gemuk ini sekarang." Robin Hood memandang polisi dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga. Tapi Marian menghentikannya. "Kami bukan pembunuh seperti pria ini," kata Marian. "Kami adalah orang-orang yang jujur." "Duduk dan makanlah bersama kami, polisi," kata Robin. "Setelah makan, aku punya kejutan untukmu." Polisi tidak lapar. Di akhir makan, Robin berkata,
Sekarang beri kami semua yang Anda punya, uang, emas, dan perhiasan. Kemudian lepaskan semua pakaian Anda, naik kudamu dan kembali ke Nottingham dengan telanjang. Robin, Marian, dan para penjahat itu tertawa terbahak-bahak. Polisi daerah menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat dingin dan sangat marah. Aku harus menangkap Robin Hood itu dan menghancurkannya, teriak polisi. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang menatapnya. Mereka menunjuk ke arahnya dan tertawa keras. Hidup Robin Hood, polisi hutan Sherwood, mereka berteriak. Bab 7. Tanah perak. Panah. Bab 7. Panah perak. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, kepala polisi daerah Nottingham berkata kepada anak buahnya, "Saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya?" Sheriff berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita adakan kompetisi memanah di sini, di Nottingham. Pemanah terbaik daerah selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal." Salah satu anak buahnya bertanya, "Tetapi apakah Robin akan ikut kompetisi?" "Tentu saja, Robin menyukai tantangan," kata polisi. "Dia akan datang menyamar dan kita harus menemukannya." Utusan polisi pergi kemana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetisi itu. Suatu hari biarawan Tak mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, "Saya pemanah terbaik di wilayah ini. Saya bisa memenangkan panah perak dengan mudah." "Oh Robin, jangan pergi," kata Marian. "Ini jebakan, polisi ingin membunuhmu." "Iya Robin," kata biarawan Tak, "itu jebakan. Dia berbahaya bagimu untuk pergi." "Saya harus pergi. Saya tidak pernah menolak tantangan. Saya akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenali saya." "Bisakah kami datang untuk melindungimu?" tanya anak buah Robin. "Ya, kamu juga bisa datang dengan menyamar sebagai petani. Anda bisa tinggal di keramaian, tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu." Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya pergi ke kompetisi panahan. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang. Sebuah kompetisi panahan adalah acara spesial. Ada musisi, akrobat, anak-anak, bangsawan, dan wanita. Ada bendera berwarna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang sangat baik di kontes. Mereka semua berusaha mencapai sasaran. Tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkerudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan. Dia adalah pemenangnya. Kepala polisi terdiam. Dia tahu bahwa petani dengan jubah merah dan tudung adalah Robin. "Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu," teriak polisi yang marah. "Dia adalah musuh kita, Robin Hood, penjahat itu." Penjaga kepala polisi berlari untuk menangkap Robin. Tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran. Robin dan anak buahnya membunuh atau melukai sebagian besar anak buah kepala polisi. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood. Ketika mereka tiba, mereka merayakannya kemenangan mereka. Bab 8. Alan Adele. Robin dan Marian sedang berjalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini?" tanya Robin. "Nama saya Alan dari Barnesdale, tapi orang-orang memanggil saya Alan Adele. Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia juga mencintaiku, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Papelwick." Pria muda itu sangat tidak senang sehingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling berpandangan. Marian teringat situasi serupa beberapa waktu lalu. Lalu Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Alan Adele. Aku punya rencana. Ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Papelwick. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan sekitarnya. Robin, biarawan Tak, dan Alan Adele menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Papelwick.
Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, uskup dan baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice masuk bersama ayahnya. Dia memakai gaun putih dan dia memakai bunga di rambutnya. Dia cantik, tetapi sangat sedih dan pucat. Ketika uskup memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Ya Tuhan, seorang laki-laki tua yang jelek tidak bisa menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikahi musim semi." "Apa?" teriak sang uskup. "Duduklah dan diam. Tidak ada cinta antara laki-laki tua itu dengan wanita muda ini. Kamu tidak boleh menikahkan mereka." Sang uskup sangat marah. Dia berteriak, "Pengawal, tangkap petani ini segera." Saat ini, anak buah Robin berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Uskup berlari keluar dari gereja. Alan Edel berlari ke Alice dan memeluknya. "Aliceku yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat senang dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya pria yang ingin aku nikahi." Biarawan Tak menikahkan pasangan bahagia di gereja Pebblewick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati jamuan pernikahan. Alan Edel dan Alice tinggal di hutan Sherwood bersama Robin, Marian, dan para penjahat. Bab 9. Orang asing di hutan. Suatu malam, Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang kesatria menunggangi kuda tua yang lelah. Kesatria itu memakai palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata kesatria. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Tuan," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya banyak berperang melawan Turki. Sekarang saya sangat lelah dan lapar," kata kesatria itu. Robin berkata, "Kesatria pemberani, datang dan makan bersamaku dan anak buahku. Anda bisa tinggal bersama kami malam ini." "Terima kasih atas tawaranmu, saya senang menerimanya." Kedua pria itu berjalan bersama melewati hutan. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan prajuritnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada makanan babi panggang yang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Marian, dan penjahat. Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Ayo kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutup kepalanya dan berkata, "Teman-temanku, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang kesatria. Saya adalah Raja Richard Anda, juga disebut Lionheart atau Hati Singa." Terjadi keheningan sesaat. Kejutannya sangat bagus. Kemudian semua orang di meja bersorak dan berteriak, "Selamat datang di rumah Raja Richard." Semua orang berlutut. Robin berkata, "Kami bersyukur kepada Tuhan atas kembalinya Raja Richard." "Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia," kata Raja Richard dengan air mata berlinang. "Saya tahu bahwa saudara saya, John, dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum yang jahat dan membawa keadilan bagi semua orang." Raja Richard memandang semua orang dan berkata, "Kamu bukan penjahat lagi. Anda sekarang orang bebas dan semua teman saya. Robin, tanah Locksley adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan hutan Sherwood dan hidup sebagai orang bebas." Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu, Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Keesokan paginya dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Marian, dan teman-temannya di hutan Sherwood. Ketika kepala polisi daerah melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah raja kembali, Robin, Arya, dan Little John pergi ke Locksley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan. Yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati semua orang, ada kenangan indah tentang tahun-tahun yang dihabiskan di hutan Sherwood.